Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah. Nah, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran dengan berdoa. Kepada pemimpin kelas, silahkan memimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Amin. Nah, sekarang cek kehadiran ya. Adakah di antara kalian yang tidak masuk? Siapa? Dita. Kenapa Dita tidak masuk? Sakit. Nah, sebagai teman yang baik, kita doakan Dita semoga cepat sembuh dan kembali ke sekolah seperti biasa ya. Amin. Nah, sebelum belajar, silahkan lihat ke samping, lihat ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke dalam lacinya. Ada nggak sampah? Kalau ada, tolong diambil, terus dibuang ke luar ke tong sampah ya. Sudah? Nah, kalau sudah, boleh ya kembali ke tempat duduknya masing-masing, dirapikan tempat duduknya. Nah, anak-anak sudah pada siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang daerah tempat tinggalku. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari tentang peta, simbol, dan komponen-komponen peta. Nah, adakah yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan peta? Ya, Hani. Bagus. Ya, benar ya. Peta itu adalah suatu gambaran. Gambar apa sih? Ya, gambar permukaan bumi yang digambarkan seluruhnya atau sebagiannya saja, dan biasanya digambarkan di kertas, di karton, atau di papan tulis dan sebagainya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih, kenapa kita penting mempelajari tentang peta lingkungan? Ada yang tahu? Ya, silakan Hasna. Ya, benar. Agar kita tidak tersesat, agar kita dapat menentukan lokasi yang kita inginkan, apalagi agar mengetahui posisi-posisi wilayah dan menentukan jarak serta arah matahari. Bagus. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, kumpulan peta yang dibukukan itu apa namanya? Ya, atlas. Benar ya, jadi atlas itu seperti ini. Nah, anak-anak, ternyata kalian telah mempelajari pembelajaran minggu lalu dengan baik. Pintar-pintar anak Ibu. Nah, sekarang kita akan membahas lebih rinci, lebih mendalam tentang komponen-komponen peta. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, biar lebih semangat, boleh ya kita nyanyi sama-sama. Masih ingat lagu tentang budaya Bangka? Masih? Boleh ya kita nyanyi? Silahkan berdiri, nyanyi ya. 1, 2, 3. Budaya Bangka, budaya Melayu, Islam ke Cina. Wow! Nah, sekarang boleh duduk ya. Nah, udah pada semangat? Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, sekarang kita tinggal di kota apa sih? Nama kota yang kita tempatin sekarang itu apa? Ya, kota Pangkal Pinang. Nah, Provinsi Pangkal Pinang itu apa? Ya, Kepulauan Bangka Belitung. Pintar-pintar anak Ibu sekarang. Nah, anak-anak, di sini Ibu mempunyai peta, yaitu peta Kepulauan Bangka Belitung. Nah, di dalam peta ini ada judul. Nah, judul itu berfungsi sebagai keterangan isi pada peta. Nah, di sini kan judulnya peta Kepulauan Bangka Belitung, berarti di sini merupakan isi dari peta Bangka Belitung. Paham? Di peta ini ada apa lagi?
Yap, ada skala. Nah, di sini menunjukkan bahwa pada peta Kepulauan Bangka Belitung bahwa skalanya yaitu 1/300.000. Nah, artinya 1 cm pada peta menunjukkan 300.000 pada jarak sebenarnya. Paham? Nah, selanjutnya ada simbol. Nah, simbol pada peta biasanya ditunjukkan ada 2 petunjuk, yaitu bisa menggunakan garis dan titik. Nah, di simbol tersebut di bawahnya ada keterangan. Keterangan inilah yang menunjukkan makna-makna dari simbol tersebut. Paham? Gus. Nah, sekarang ada arah mata angin. Arah mata angin itu menunjukkan di mana arah anginnya. Nah, Ibu mau mengingatkan nih, masih ingat nggak lagu tentang arah mata angin? Masih yang dipelajari kelas 3? Masih? Nah, boleh ya nyanyi sama-sama. Nyanyi? 1, 2, 3. Barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Sekali lagi. Barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Masih ingat ya anak-anak Ibu? Nah, setelah menjelaskan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan bertanya. Siapa ya? Oh, Sinta. Silahkan Sinta. Apa pertanyaannya? Nah, apa sih fungsi dari kelengkapan peta? Nah, kelengkapan peta itu berguna untuk memudahkan kita dalam memahami isi peta, seperti lokasi yang diinginkan atau arah. Jadi misalnya kalau Sinta tersesat di suatu tempat, nah cuma ada peta yang dipegang. Nah, kalau Sinta nggak bisa membaca apa yang ada dalam isi peta tersebut, kira-kira Sinta tersesat tidak? Nah, tersesat, makanya kita harus mempelajari apa saja isi dalam peta, yaitu simbol-simbol tadi, ya, komponen-komponennya. Paham, Sinta? Nah, sekarang Ibu mempunyai video bagaimana menggunakan Google Art. Ingat Google Art yang pernah Ibu suruh download di rumah? Bisa menggunakannya. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan Google Art. Nah, kita buka dulu aplikasinya, akan muncul bentuk bumi seperti ini. Kita pilih Indonesia karena kita ingin mencari di mana letak SDN, maka langsung klik ya SDN Negeri Pangkal Pinang. Nah, aplikasinya akan menunjukkan langsung di mana SD Negeri 1 Pangkal Pinang. Di situ ya. Nah, penggunaan aplikasi ini kalian lihat di situ ada tanda seperti manusia. Jika kalian tekan akan muncul seperti ini yang biru-biru yang menunjukkan jalan. Paham? Nah, jika kalian mengklik 2D itu artinya dimensi. 2 dimensi artinya kalian akan diberikan gambar dari samping. Jika 3D akan menunjukkan gambar dari atas. Nah, di sini juga ada arah mata angin. Arah mata anginnya menunjukkan arah ke utara. Berarti yang merah itu ya yang dilihat. Nah, ini 3D, ini 2D. Bisa kalian putar-putar. Nah, di sini juga ada tanda kotak yang titik-titik. Jika kalian tekan itu, maka akan muncul gambar ini. Nah, gambar ini akan membuat aplikasi menunjukkan di mana gambar tersebut diambil atau gambar itu berada. Nah, di sini kan ada Perpustakaan Nasional, maka menunjukkan Perpustakaan Nasional di mana. Nah, selanjutnya ada apa ini ya? Ada di Yunani gambarnya. Nah, langsung aplikasinya menunjukkan di mana letak Yunani.
Ini untuk mengezoomnya, kalian tinggal klik aja. Kemudian ada danau. Nah, aplikasinya akan menunjukkan di mana foto itu diambil. Ya, di Danau Kostan. Nah, di sini bisa kalian perjelas supaya lebih kelihatan danaunya. Nah, di situ ada pemukiman. Nah, di sini bagian untuk kalian mencari. Sekarang anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Iya, Tiara, silakan. Nah, bagus ya Tiara, sudah mengerti dan memahami serta dapat menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Sekarang hari ini kalian pada hebat semua. Sudah pada pinter, sudah bisa menjawab ya. Nah, anak-anak, peta lingkungan itu yaitu peta yang dimana menunjukkan suatu lokasi yang berada di daerah atau di lingkungan kita. Paham? Nah, anak-anak, setelah paham, di sini supaya semakin paham, di sini Ibu mempunyai soal evaluasi. Harap dikerjakan ya. Ibu kasih waktu 3 menit atau 5 menit lah, 5 menit ya. Silakan dikerjakan. Nah, sudah pada selesai mengerjakan soal evaluasinya. Nah, anak-anak bawa dikumpul ya soal evaluasinya. Nanti Ibu periksa. Nah, sekarang anak-anak, Ibu mempunyai atau Ibu akan menjelaskan mengenai Google Map. Tahu Google Map? Ya, Google Map yang biasa ada di HP. Ya, yang pada sering main HP Ibu sama ayahnya pasti tahu nih Google Map. Tapi tahu nggak cara menggunakannya bagaimana? Nah, hari ini Ibu akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan Google Map. Seperti berikut. Nah, pertama-tama kita buka dulu aplikasinya. Terus di sini kita ketik tujuan apa yang ingin kita pilih. Nah, di sini Ibu memilih SD Negeri 1 Pangkal Pinang. Aplikasi akan menunjukkan di mana arah SD 1 Negeri Pangkal Pinang berada. Nah, agar kita tahu di mana posisi kita, maka kita klik dulu rute. Nah, di sini ada di situ dari lokasi Anda. Dari lokasi kamu tulis di mana kamu berada. Misalnya di sini Ibu memilih tempat tinggal Ibu ya, Jalan Depati Hamzah. Maka akan ditunjukkan dari Jalan Depati Hamzah menuju SD Negeri 1 Pangkal Pinang. Nah, di sini bisa dilihat ya. Nah, di sini kamu juga bisa memilih tampilan apa yang ingin kamu pilih dalam aplikasinya. Nah, di sini Ibu memilih jelajah satelit ya, jelajah satelit. Nah, disitu akan menunjukkan gambar seperti ini. Nah, itu jalan dari rumah Ibu ke SD Negeri 1 Pangkal Pinang. Nah, melewati SMA Negeri 2 Pangkal Pinang, terus melewati rumah makan Putri Minang, melewati kedai, apalagi melewati bundaran, terus melewati restoran, sama Jalan Tresia juga, sama warung Haji Jami. Nah, itu ya. Nah, anak-anak, tugas kalian di rumah yaitu membuat denah dari Google Map ini. Jadi, gambarkanlah denah dari rumah kalian menuju sekolah ya. Jadi tugas kalian itu, nah, digambar atau dikasih warna enggak? Iya, dikasih warna ya, biar lebih menarik. Nah, anak-anak, tugas di rumah jangan lupa dikerjakan ya. Nah, di sini juga ada petunjuk kalau kita jalan motor berapa menit, kalau kita jalan mobil berapa menit, kalau kita jalan kaki berapa menit. Nah, anak-anak sudah paham
tugasnya apa hari ini? Ya, jadi tugasnya yaitu membuat denah dari Google Map. Ya, paham? Nah, setelah paham, hari ini dicukupkan pembelajarannya. Jangan lupa pulang sekolah langsung pulang ke rumah. Jangan main kemana-mana ya. Salam sama ibu sama bapaknya di rumah. Cukup sekian, ibu akhiri pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.